Salve saudara-saudari terkasih pecinta renungan harian Katolik. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan Kamis 21 September 2023. Gereja kita menetapkan hari ini sebagai pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Mencari-cari kesalahan orang lain adalah kebiasaan orang-orang picik, dengan harapan setelah mengungkap kesalahan atau kelemahan orang lain, maka orang itu akan menjadi rendah. Sikap ini juga dilakukan oleh orang-orang Farisi saat melihat Yesus makan di rumah Matius sang pemungut cukai bersama orang-orang berdosa. Apakah Yesus salah pilih teman sehingga Yesus memilih Matius? Yesus adalah Tuhan dan dia tak mungkin salah. Saat orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan menjawab orang Farisi itu, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit." Jawaban Yesus ini sangat telak, mementahkan niat jelek orang Farisi itu. Sebab jawaban Yesus ini mempunyai muatan yang dalam. Pertama, Yesus adalah tabib bagi orang sakit yang butuh kesembuhan. Yang kedua, Yesus adalah penyelamat bagi orang berdosa yang mau bertobat. Dalam Injil hari ini kita diperkenalkan dengan sosok Matius yang bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai sudah dapat dipastikan kehidupan duniawinya sangat menyenangkan sebab banyak uang dan harta. Tapi di mata orang Farisi, pemungut cukai adalah kelompok orang berdosa yang sehari-harinya berlumur dosa demi uang. Yesus memanggil Matius dan berkata, "Ikutlah aku." Tanpa basa-basi, Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Sikap spontan Matius ini dengan berdiri dan mengikuti Yesus sesungguhnya sikap yang aneh dan tidak manusiawi. Mengapa? Kalau di zaman kita sekarang, Matius ini sudah bekerja di meja basah, penghasilan besar,
Tapi Matius meninggalkan semua itu dan mengikuti Yesus. Disinilah sikap Matius tidak manusiawi, tidak wajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sikap Matius ini bisa dikatakan bertolak belakang dengan perilaku manusia pada umumnya di zaman sekarang. Matius meninggalkan jabatan duniawi untuk mengikuti Yesus. Sedang sekarang, tidak jarang kita menyaksikan pengikut Yesus meninggalkan Yesus demi jabatan. Jangankan jabatan, tidak sedikit kita saksikan putra-putri gereja yang meninggalkan Yesus atau meninggalkan gereja untuk menikah, untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan Injil Tuhan pada kita hari ini, teladan Matius yang menjawab panggilan Yesus menjadi teladan bagi kita umat Allah untuk selalu setia mengikuti Yesus. Sebab mengikuti Yesus adalah suatu keputusan yang sudah benar. Dan dengan sigap menomorsatukan Yesus dari segalanya. Janganlah kiranya kita bertamengkan latar belakang dan kelemahan-kelemahan kita. Tapi berdirilah dan melangkahlah. Sebab Yesus juga berkata kepada kita, ikutlah aku. Amin. Tuhan memberkati.